Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Wakapolres, Pak Kasareskrim, Pak Kasumas, serta rekan-rekan dari media, baik itu media elektronik, media cetak, ataupun media online. Pada pagi hari ini kami dari Polres Kotim melaksanakan press release terkait tindak pidana illegal oil. Jadi di sini kami sampaikan ada 2 TKP yang kami lakukan tindak pidana terkait tindak pidana illegal oil. TKP pertama itu waktu kejadian tanggal 18 April 2023, TKP di Jalan Soekarno-Hatta, di mana modusnya tersangka menggunakan mobil Daihatsu Terios putih dengan menggunakan tangki yang sudah dimodifikasi, kemudian mengambil BBM dengan jenis Pertalite, kemudian dijual ke pos mini Sangatta Utara, di mana tersangka membeli dengan harga 10.000 per liter, kemudian dijual dengan harga 12.500 per liternya. Untuk tersangka berinisial SE, umur 52 tahun, alamat Sangatta. Untuk BB yang kita amankan ada mobil, kemudian juga ada dinamo, dan juga ada selang. Untuk TKP kedua, waktu kejadian tanggal 4 Mei 2023, di mana tersangka mengambil BBM dari SPBU yang di Berau, kemudian dibawa ke daerah Kombeng dan Wahau, di mana tersangka membeli dari SPBU dengan harga 10.000, kemudian yang rencananya dijual dengan harga 11.250 liter. Untuk BB yang kita amankan di sini ada 2 mobil, satu mobil Grand Max warna putih dengan membawa 128 jerigen, di mana masing-masing jerigen ini berkapasitas 20 liter. Kalau di total semuanya ada sekitar 2.500 liter atau 2,5 ton. Sedangkan mobil yang satu, mobil Grand Max warna grey, juga sama membawa 128 jerigen, yang mana masing-masing jerigen berkapasitas 20 liter. Kalau di total semuanya 2.500 liter atau 2,5 ton. Untuk tersangka ada 2, yang mana yang pertama TSK berinisial A, umur 22 tahun, alamat Berau. Sedangkan tersangka 2 inisial R, namun karena AR masih di bawah umur, makanya untuk AR kita tidak lakukan penahanan. Terhadap para tersangka, kita menerapkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang mana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana 6 tahun. Pada kesempatan ini juga perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini perlu kita ketahui bersama bahwa di samping solar, Pertalite juga merupakan bahan bakar penugasan khusus, termasuk kategori bahan bakar penugasan khusus, yang mana bila dilakukan penyelewengan juga dapat diproses pidana. Ini di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini.
Jadi di sini kami himbau kepada masyarakat atau orang-orang yang mencoba untuk melakukan penyelewengan BBM. Sekarang bukan saja solar, namun pertalite juga masuk dalam bahan bakar penugasan khusus. Jadi kalau ada penyelewengan terhadap pertalite, ini dapat dipidana. Kemudian juga perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semua terkait status terkait tersangka AR tadi. Ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum, ya, bahwa yang dikategorikan anak adalah umur 12 sampai 18 tahun, dan kebetulan AR ini di bawah 18 tahun. Makanya kami kategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, penyidik akan melakukan upaya diversi. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terkait press release hari ini. Kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan, kami persilakan. Dari mana? Jadi saya ini dari Jakarta. Ini Pak Kapolres, kalau kita ke mananya jembatan Pinang itu berderet Pak, Ya. apa berjejer. Dulu Pak, waktu akhir tahun kami pernah tanya Pak ke Kapolres dulu Pak, kalau pertalite itu pas tidak masuk dalam ini, jadi nggak masalah. Nah gimana untuk tadi? Kan ini kan pertalite tapi diamankan kayak itu. Sedangkan kita lihat faktanya di daerah sana itu berjejer Pak, seperti diobral sama sekali. Ya. Itu gimana tuh Pak? Ya, ini memang sedikit permasalahan yang sudah lama terjadi ya, dan ini pun juga aturan terkait pertalite ini juga baru, ya. Untuk pelarangan pertalite ini juga baru. Jadi nanti kami akan mencoba, ya. Ini menyangkut masalah hajat hidup manusia, ya. Kalau bisa saja kita tertibkan, pasti sedikit banyaknya ada timbul riak-riak dari masyarakat. Makanya pada kesempatan ini pun juga kami himbau kepada masyarakat bahwa sekarang itu ada pertalite ini termasuk bahan penugasan khusus, yang mana bila ada penyelewengan di situ itu bisa dipidana. Dan ini saya minta rekan-rekan media juga tolong disampaikan kepada publik. Terkait hal itu kami nantinya akan mencoba mendiskusikan dengan baik itu Pemda maupun dengan Pertamina bagaimana mensiasati terhadap beberapa masyarakat yang melakukan penjualan terhadap BBM ini, salah satunya pertalite yang sering menjual di warung-warung ya, warung-warung di pinggir jalan. Nah, ini nanti kita coba diskusikan. Karena memang kami lihat juga di sini kondisinya kita lihat bahwa SPBU pun di Kutim ini tidak 24 jam juga melayani masyarakat. Makanya nanti kita akan coba diskusikan, kita komunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Mudah-mudahan ke depan harapan kami permasalahan ini bisa teratasi. Mungkin begitu Mas. Bisa diperdalam dikit Mas? Ya? Bisa saya perdalam dikit. Adakah apa namanya perbedaan dengan mereka yang amankan pertalite ini dengan yang di sana gitu? Karena di sana itu Pak bukan 1-2 jerigen tapi puluhan jerigen Pak. Jerigen itu Pak. Panjang kiri kanan itu. Gitu. Ini kan pertalite juga diamankan untuk dijual. Iya. Jadi dia di sampingnya itu SPBU. Jadi begini, terima kasih Pak Dedi dari Perawan. Bisa jelaskan sedikit di sini. Sebenarnya berkaitan dengan pertalite ini, kalau saya jelaskan bahwa Undang-Undang Migas Nomor 6 22 atau 2021 itu berkaitan dengan hal yang disubsidi menggunakan BBM itu adalah kan solar dan pemerintah. Namun kemarin tepatnya tanggal 31 Maret 2023 itu ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 di tentang penetapan PP Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja, di mana di sana dijelaskan bahwa pertalite ini masuk ke dalam bahan bakar khusus bis penugasan, di mana skemanya itu tetap menggunakan APBN, namun dengan jenis kompensasi. Kompensasi di sini di mana nantinya akan diverifikasi kemudian dibayarkan pada akhir tahun. Makanya akhirnya dalam Undang-Undang Nomor
tahun 2023 ini akhirnya masuk ke dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2021. Sebenarnya saya jelaskan, sebelumnya kita juga dari Polres maupun instansi terkait kita sudah sangat sering kirim bersama dengan perkawinan dan lain-lain. Kita sampaikan tindakan hukum itu adalah upaya terakhir. Namun kita lihat lagi bagaimana tindak lanjut dan kelangsungan yang dapat diberikan ataupun hal yang bisa kita berikan dari pemerintah ataupun instansi terkait terhadap permasalahan ini. Jangan sampai semua itu kita tindak, semua kita ratakan, semua kita ini, tapi untuk keberlanjutannya tidak ada. Ini kan sebenarnya bukan hanya masalah penegakan hukum, ada masalah sosial, masalah mata pencarian, nafkah dari keluarga. Kemarin kita sempat komunikasi juga dari pertanyaan juga kita sampaikan solusi penegakan hukum itu saya rasa tidak akan serta-merta itu menimbulkan sesuatu yang perubahan signifikan. Ini hanya menimbulkan efek sesaat. Dalam artian kita tindak habis itu berhenti, tapi tidak akan berlanjut karena memang peluang berkaitan dengan usaha pertanian ada. Nah sekarang dalam hal ini nanti kita akan upayakan bagaimana solusi dapat diberikan untuk keberlangsungan yang lebih panjang. Bagaimana berkaitan dengan SPBU, kemudian bagaimana berkaitan mungkin penerbitan perda, mungkin hal-hal yang mungkin dapat tidak hanya melibatkan kepolisian, namun mungkin kepada instansi terkait, mungkin dari perda melalui Satpol PP bersama-sama kita dan berikan edukasi. Karena kalau penindakan tidak disertai dengan edukasi itu akan menimbulkan efek deteran sesaat. Yang kita pengenkan ini kan panjang, jangan sampai nanti ketika hal seperti ini kita sudah lakukan upaya justru malah kita dari pihak kepolisian yang nanti berkonflik dengan masyarakat. Kita tidak inginkan itu. Kita sampaikan, saya juga sampaikan juga ke Bapak Kapolres, ke Bapak Waka, bahwa penegakan hukum itu kita upaya terakhir. Tapi harus ada hal-hal mungkin solusi-solusi jangka panjang yang harus diberikan terhadap permasalahan ini. Baik. Mungkin tambahkan sedikit. Saya yakin dari pertanyaannya apa Dedi. Berarti apakah akan ada penerbitan dengan kategori sasaran penerbitan tertentu terhadap pengetap atau penelitian yang akan dilakukan oleh ini? Terima kasih dari saudara. Saya sampaikan pasti kita akan koordinasikan, tapi kita akan libatkan instansi terkait, tidak hanya dari kita. Namun apabila kita lihat eskalasinya yang tetap tidak ada dan malah terus utama, kita akan lakukan perbaikan keras. Namun tetap menggunakan tahapan yang dalam kita stop dulu, kita tingkatkan. Namun apabila nanti kita tidak ada upaya dan kita pasti akan melakukan dalam artian eskalasi itu tetap ada, upaya-upaya lain itu tetap ada, jangan sampai nanti ini hanya melibatkan pihak kepolisian. Ini kita harapan kita tentunya dari beberapa instansi terkait, stakeholder yang berkepentingan dalam hal ini kita libatkan agar dapat saya sampaikan tadi solusinya itu lebih panjang bukan hanya sesaat. Satu lagi dengan masih maraknya ini, masih maraknya kegiatan ini, apakah kemarin kan sempat kami tanyakan juga apakah ada indikasi SPBU yang memang kong kali kong dengan para pengetap ini? Sampai saat ini sudah ada nggak indikasi yang masuk ke arah situ? Terima kasih. Jadi saya jawab bahwa kemarin kami koordinasi terakhir dengan pihak Pertamina bahwa memang Pertamina sudah melakukan beberapa upaya-upaya untuk melihat efek secara maksimal. Namun itu upaya itu sudah dilaksanakan, tapi sampai saat ini kita masih menemukan di beberapa pengetap itu dia melakukan pengisian secara berulang dengan fuel card berbeda, dengan mengisi sesuai dengan fuel card itu 60 liter ya, 60 liter kalau tidak salah per fuel card itu. Tetapi sekarang yang malah karena kesempatan peluang itu masih ada, fuel cardnya sekarang dipegangnya banyak. Kemudian misinya itu tidak hanya satu orang. Ketika menemukan hal-hal yang mungkin dicurigai sebagai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana dalam hal migas, silakan laporkan. Ya, kita akan tindak lanjuti sebisa mungkin apa-apa yang menjadi bukti-bukti di lapangan kita tindak lanjuti. Termasuk ketika kita temukan ada SPBU yang terlibat, kita akan tindak tegas bila perlu segel. Siap. Ya, itu Pak Eki, terima kasih kakak.
2 sudah. Dari saya, kemudian ini juga atas perintah dari pimpinan. Nah, Kapolda pun juga ada, Kapolri juga ada, jadi saya juga sebagai Kapolres Baru di sini juga melakukan hal sama karena ini juga merupakan penjabaran dari perintah pimpinan. Untuk laporannya apa ada format khusus misalnya Pak? Nggak mesti ngetik biasa aja, yang jelas jangan main-main, itu aja. Sampaikan apa yang sebenarnya kan kepada kita, kalau itu yang berkaitan memang Kaptimas, permasalahan-permasalahan ini nanti kita akan tindak lanjuti. 24 jam Pak ya? Ya, nanti ke depan kami mungkin ada inovasi-inovasi yang lain ya. Ini kan sementara proses pembangunan untuk kantor pelayanan publik. Ya, nanti kita juga nanti akan bikin satu aplikasi nanti. Aplikasi ini nanti juga bisa di-download pakai handphone, tapi itu butuh proses seiring nanti dengan berjalannya pembangunan pelayanan terpadu kita. Itu nanti saya mungkin mau bikin konsep kayak panic button gitu. Jadi kalau umpamanya ada kejadian, dia tinggal pencet aplikasi itu, polisi bisa langsung melakukan. Jadi nanti terintegrasi di antara Polres dan Polsek. Bondo aja lah. Amin. Ini berjalan lancar. Aplikasi berarti berbeda dengan aplikasi presisi yang sudah tersedia dari Polri. Itu tetap, mungkin tetap diterapkan kita. Tapi yang khusus mungkin untuk yang di wilayah Betim nanti rencana kita konsepnya seperti itu. Ya. Pak, jadi apa sudah boleh disosialisasikan Pak nomor yang tadi? Kalau yang lapor Pak Kapolres sudah boleh, sudah boleh. Di layanan telepon berapa Pak nomornya? 0812 8089 2003. Ini nomor saya langsung ini. Keren. Nanti Bapak sendiri yang langsung handle. Iya, nanti saya langsung yang menerima laporan dari masyarakat tersebut. Apapun masalahnya Pak ya. Iya. Yang penting jangan main-main lah, ya kan? Dan jangan masalah-masalah pribadi. Ya, Oke. gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, Mas. PPU di Sangatta. Jadi ini selang yang